Salam, salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Tabura Injil saat ini. Saya Pendeta Maria Sapakoli, pelayan firman dari Klasik Siapen Selatan. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam program Tabura Injil saat ini kita akan mendengar akan berita firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita mendengarkan akan berita firman Tuhan kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita dalam Tabura Injil di saat ini, selaku para permisa, kami akan mendengarkan akan berita firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkuasa bagi kami, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bukan saja kami menjadi pendengar yang setia, tapi kami dapat menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca akan perikop firman Tuhan kita yang terdapat dalam Kitab Roma pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua yang berbunyi, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja merupakan suatu persekutuan hidup orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang dipanggil untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Allah dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, kita beribadah, kita memuji dan memuliakan akan nama Allah dalam kehidupan dunia ini. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan firman Tuhan kita tadi yang terdapat dalam Kitab Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua yang bertemakan ibadah yang sejati, mempersembahkan kehidupan orang Kristen untuk memuliakan akan nama Allah. Saudara permisa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang ibadah, berarti sebagai orang Kristen atau orang percaya kita beribadah, kita memuji dan membesarkan oleh nama Allah. Ibadah sejati untuk memuliakan nama Tuhan yang dimaksudkan dalam perikop firman Tuhan kita ini menggambarkan kepada kita semua untuk bagaimana sebagai orang Kristen atau orang percaya kita mempersembahkan akan hidup dan kehidupan kita secara utuh atau secara sempurna bagi kemuliaan nama Allah. Oleh karena kita mempersembahkan hidup dan kehidupan kita secara utuh bagi kemuliaan nama Allah, berarti sebagai orang percaya kita harus selalu dekat dengan Allah. Kita harus menghormati Allah dalam kehidupan dunia ini, dalam arti kita senantiasa menunjukkan akan kehidupan kita untuk selalu berjalan pada jalan Allah, menuruti akan petunjuk-petunjuk Allah dengan melakukan akan kehidupan yang baik dan benar, dengan hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Allah. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, berarti kita harus menjauhkan akan kehidupan kita dari perbuatan-perbuatan jahat,
atau pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di tengah dunia ini sebagai orang percaya, dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita secara utuh dan berkenan kepada Allah, maka berarti kita hidup melakukan akan kehidupan kita ini untuk mempersembahkan akan tubuh kita yang adalah bait Allah, yang selalu berkenan kepada Allah. Dalam arti kita harus menjaga akan tubuh kita ini untuk tetap suci dan kudus, sehingga kita tidak melakukan akan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang selalu mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita seperti yang kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, misalnya kita minum minuman keras, kita penuh dengan penipuan, perjudian, kenakalan-kenakalan remaja yang mendatangkan akan kehidupan yang menjatuhkan mereka ke dalam narkoba, persinahan, perselingkuhan. Hal-hal dosa inilah yang selalu membuat kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, saudara permisa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus senantiasa meminta ampun daripada Tuhan, dan dengan pengampunan dosa yang berasal daripada Tuhan, maka sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita akan senantiasa diperbaharui oleh Allah. Sehingga dengan pembaharuan hidup, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang senantiasa melakukan akan kehidupan yang baik dan benar, yang berkenan di hadapan Allah. Inilah kehidupan kita yang mempersembahkan kehidupan kita secara utuh dan sempurna kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita pada dewasa ini, banyak berbagai tantangan, hambatan yang selalu kita temui, seperti kita dengar di mana-mana terjadinya bencana alam, tanah longsor, gempa bumi. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen dalam kehidupan dunia ini, biarlah firman Tuhan kita di saat ini akan mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang senantiasa menyerahkan akan hidup dan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan Allah kita. Sehingga dengan pimpinan Tuhan Allah kita, maka kita akan melakukan akan kehidupan yang senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kita sebagai persembahan yang agung dan mulia, yang memuliakan akan nama Allah dalam kehidupan dunia ini. Biarlah firman Tuhan di saat ini akan mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk senantiasa menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga melalui kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi orang-orang percaya yang senantiasa memuliakan akan nama Allah dalam kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita dalam perjalanan di hari ini dan hari selanjutnya. Amin. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang penuh anugerah dalam kehidupan kami orang percaya, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu di saat ini melalui tabura Injil Tuhan, akan menyiapkan kami sebagai orang Kristen atau orang percaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami secara utuh dan sempurna kepada Tuhan dalam melakukan akan ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen atau orang percaya, kami senantiasa menyerahkan akan kehidupan kami untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan kami senantiasa meminta pertobatan kepada Tuhan. Karena setiap kali dalam kehidupan kami orang percaya, kami melakukan akan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kali kami melakukan pelanggaran, kami senantiasa meminta keampunan daripada Tuhan. Sehingga melalui pembaharuan hidup, kami menjadi orang-orang percaya yang selalu menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa percaya atas kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena walaupun kami ditempa oleh berbagai tantangan-tantangan hambatan kehidupan dunia ini, tapi Tuhan senantiasa memberikan keyakinan iman kepada kami. Sehingga dengan keteguhan iman kami Tuhan,
kami mampu melampaui kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah firman-Mu saat ini akan menguatkan iman percaya kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara permisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program Taburan Injil saat ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Amin.